Indonesia negara hukum. Askum. Assalamualaikum. Pak Imam, Jun, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 1 akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Ayahku Pulang, karya dari Usman Ismail. Buat teman-teman yang udah gak punya ayah, teater ini cocok buat kalian. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman yang udah di sini mau menonton teater kami, yang sebenarnya teaternya sih biasa-biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Durasinya juga agak lama buat kalian bosan. Orangnya juga ini aja, biasa aja, nggak ada yang spesial. Terus Apa? apa? Sekarang, ayo. Gas! Oke, para yoga deh. Yang benar. Halo, Bu. Ada apa? Yang bener, Bu. Ayah udah pulang. Siapa sih? Ibu aku. Ayahku udah pulang, Wan. Ayahku udah pulang. Ayahku udah pulang. Ayahku udah pulang. Loh, Wati, kamu kok tunda-tunda sekali? Harusnya hari ini kita ikut bahagia untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan. Semua yang jauh pulang melampiaskan rindu ya, begitu dalam. Iya, Wati. Sebenarnya kita tuh bahagia karena kita kan dari bahagia. Iya, aku bahagia kok. Ya udah, mari kita pulang yuk. Ayo.
Masih berpikir, Bu. Malam hari raya, Laila. Dengar itu, suara takbir itu saling bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti ini, ayahmu pergi meninggalkan kita tanpa sepatah-kata pun. Mengapa ibu masih mengingat masa itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu rasa ayah masih ingat kita, Laila. Pati kemana, Bu? Nanti keluar, nanti nonton setan. Sebenarnya ibu mau bilang kan, kalau penghasilanku tidak cukup untuk biaya kehidupan keluarga kita. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Wah, nampaknya belum dapat suami. Tapi dari cara lagi itu, terus saja rusak ibu. Memangnya apa salahnya, Bu? Uang mereka kan banyak. Uang, Laila. Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud untuk menjual adikku sendiri. Aku jadi merasa mata duitan. Mungkin ini karena hidupku yang penuh penderitaan. Ayahmu itu seorang hartawan yang mempunyai harta dan tanah sangat banyak. Mewah saat kamu nikah dulu. Tapi kemudian seperti pohon yang dikibarkan kencang dan buahnya gugur. Itu semua karena uang, Laila. Tidak, Laila. Ibu tidak mau tinggal 2 kali. Ibu tidak mau adikmu nikah dengan seorang hartawan. Cukup sendiri. Biarlah ya sederhana, Laila. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Wati harus menanggung penderitaan. Sejak kecil, Wati sudah merasakan perihnya kehidupan. Tapi kita harus bisa mengatasi cepat ini, Bu. Harus. Aku sebagai anak pertama, aku harus berusaha lebih keras lagi. Dari saja aku punya uang 1 juta. Aku bahagia, kamu bahagia, Laila. Karena rumah tangga itu dengan tidak baik lagi. Waktu ayahmu pergi di malam harinya itu, tak tahu kemana apa yang harus kulakukan. Tetapi Kau benar bagus pulang hari ini, Bu. barangkali akan dikerjakan, Nak, karena katanya bulan depan sudah gaji. Wah, benar itu, Bu. Bagus memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayainya lebih lanjut. Tapi aku yakin kalau dia berusaha lebih keras lagi, dia pasti jadi orang yang berguna di masyarakat. Waktu ayahmu pergi di malam hari itu, Udahlah, Bu. Buat apa ulang lama lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak lambat dari ini, Gus. Buka puasa di mana tadi? Bagus tadi kerja dulu, Bu. Bagus juga udah buka puasa sama teman-teman kantor. Tapi apalah cuma gorengan. Mana mati, Bu? Mengantarkan jahitan. Oh. Mbak, tadi aku pas pulang dari kantor, aku ketemu orang tua yang mirip banget dengan Raden Saleh. Begitu. Waktu aku belajar sentral, aku berhadapan dengan orang tua yang kira-kiranya umur 60 tahun. Dia mirip banget seperti ayah kita. Tidak mungkin dia ada di sini. Tapi kata orang, dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi itu 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, di sana dia punya bank sangat besar. Hidupnya juga sangat mewah. Hari raya ini pulang berapa hari, Gus? 2 hari, Mbak. Mbak,
Lo apa masih ingat Coach Ayah? Udah ingat lagi aku. Loh, bukannya waktu itu Mbak sudah berumur 8 tahun, sedangkan aku masih kecil. Udah ingat lagi aku. Sudah lama aku paksakan diriku untuk melupakannya. Ngomong-ngomong, Wati seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Sudah. Tadi kami nunggu kamu. Tapi kalau benar, Iya Bu, tadi saat Wati lewat jalan sana tadi. Mbak Laila, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua yang melihat arah rumah kita, tapi tampaknya seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Pak, orang tua, Iya, bagaimana dengan rupanya? kulitnya agak gelap, tapi wajahnya nggak begitu kelihatan. Tapi cukup tinggi sepertinya. Coba aku lihat. Tadi apa? Siapa Gus? Salah orang kelihatannya. malam hari seperti ini, dia berlalu mungkin. Sudahlah Bu, lupakan saja semua yang sudah berlalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullahaladzim, itu suara ayahmu nak. Ayahmu pulang nak. Saleh, Saleh, kamunya berubah Saleh. 20 tahun setelah perceraian kita, benar yang berdua ya? Dan itu anak kita. Iya, ini anak kita dan tentunya lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandailah mereka. Bukan duduk saya. Wati, aku ayah, aku Wati ayah. Tapi kamu sudah besar nak. Dulu kamu masih kecil dan belum bisa berjalan. Dan siapa perempuan itu? Ya, aku bagus saya. Bagus, kamu tamat sekali nak. Seperti ayah waktu muda dulu. Kamu kenal benar. Aku tidak bisa apa-apa. 10 tahun aku menjadi saudagar kaya di Singapura. Tapi malang nasibku, semua hangus terbakar sehangus api. Laila, tolong ambilkan air ayam. Laila, ayahmu ini yang berbicara nak. Semestinya engkau gembira nak. Sudah semestinya ayah bertemu kembali dengan kita. Kalau tak mau, biarlah Wati. Laila, apa kau punya seorang ayah? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa kita hidup melarat selama ini? Jadi budak orang. Dulu saat aku berumur 10 tahun, aku dan ibu sudah terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Saat aku berumur 10 tahun, aku menjadi kambing suruhan. Aku menderita. Saat aku berumur 10 tahun, aku menjadi kambing suruhan dan aku menderita. Itulah siapa? Itulah ayahmu. Ini semua karena ulah ayahmu. Mbak, ibu lo bisa memaafkan. Kenapa kita tidak, Mbak? Ngapa? Bagaimanapun juga ibu adalah istrinya. Sejak aku kecil, aku pernah menangis di bangkuan ibu karena kelaparan, kedinginan, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua karena ulah ayahmu. Mbak, ayahmu pantas merasa bersalah atas semua ini. Lalu, aku berhenti jadi kambing suruhan. Dan ibu menjadi buruh
15 tahun, yang terbayang di mataku hanya sosok ayah yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang pelacur. Karena hawa nafsunya, dia datang ke pintu neraka. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dia, ayah, yang telah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Lupa dia akan anak istrinya, lupa dia akan kewajibannya. Karena hawa nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Hidup kita memang benar-benar sengsara. Karena kita memang tidak mempunyai seorang ayah. Mati dia mati! Lihat sekarang, ayah sudah tua itu, Pak. Aku mengaku aku dosa. Jika itu, aku datang ke sini untuk menebus dosa-dosaku. Tapi Kak Laila, betul kata Laila, aku hanya seorang tua yang tidak bisa apa-apa. Baiklah, aku akan pergi. Kau usir ayah mentah-mentah. Kau usir ayah mentah-mentah. Ayah kandungmu ini. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu ayah. Jika Mbak Laila tidak mau menerima ayah di sini, maka aku akan menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Mbak Laila, bagaimanapun buruknya ayah kita yang harus merawat ayah, Pak. Laila, sampai nanti benar kau minta seperti itu pada ayahmu, nak. Ayah kandungmu. Wati. Kok benar kau sebut dia seorang ayah? Hanya karena ada orang tua yang datang ke rumah kita, lalu dia mengaku sebagai ayah kita. Kau anggap pula dia sebagai ayah. Padahal kita sama sekali tidak mengenalinya. Coba kau perhatikan, apa benar kau dihadapkan dengan sosok ayahmu? Aku mengerti. Aku datang hanya untuk merusak kebahagiaan keluarga ini. Baiklah, aku akan pergi. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan pergi. Baiklah ayah dia pergi. Dan sekarang dia datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimakan angin topan. Malah kasih ibunda. Mbak Laila, bagaimanapun, Mbak harus bisa memaafkan ayah, Pak. Besok, Pak, besok sudah hari raya, Pak. Kita harus bisa memaafkan ayah, Pak. Pikir, Pak, pikir. Kemana ayah pergi, Pak? Kemana? Tidak ada rasa belas kasihan dari anak-anaknya. Di saat hujan lebat seperti ini, Bak suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Kalian memang tidak pernah merasakan hidup susah tanpa seorang ayah. Baiklah, demi kebaikan saudara-saudaraku, aku tidak ingin mereka menderita. Bak, jangan begitu keras, Bak. Aku akan memanggil ayah. Bagus, kembali! Bagus! Bagus, Pak, bagus.
bodoh.